Sini kita. Halo, perkenalkan nama saya Putri Arnaidati atau bisa dipanggil dengan Putri. Saya dari kelas 2023M dengan NIM 2301064447. Di sini saya memiliki tugas untuk berpidato tentang materi tema perkembangan teknologi. Jadi mohon disimak ya pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, semoga kita berada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Yang terhormat Bapak Dr. Heru Subrata MSI yang di tempat dan juga teman-teman yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan dan juga karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga tak lupa salawat salam kita curahkan pada Nabi kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat beliau kita dapat menemukan jalan yang terang benderang yaitu agama Islam. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Putri Arnaidati dan bisa dipanggil dengan Putri yang akan menyampaikan pidato ataupun suatu informasi tentang perkembangan teknologi bagi mahasiswa dan juga cara kita dalam menyikapinya. Sebagai mahasiswa yang hidup di era modern saat ini, tentunya kita tidak dapat lepas ataupun mengabaikan peran penting dari teknologi dalam kehidupan kita, terutama dalam konteks bidang akademik. Teknologi telah membuka pintu akses tak terbatas ke sumber daya pendidikan. Dahulu, untuk dapat mengakses pendidikan ataupun sumber daya pengetahuan, maka kita harus pergi terlebih dahulu ke perpustakaan untuk mendapatkan materi ataupun buku yang kita perlukan untuk memperdalam materi pembelajaran yang kita perlukan. Namun dengan kemudahan yang saat ini kita dapatkan, kita tidak perlu lagi untuk datang ke perpustakaan untuk mendapatkan buku ataupun materi yang kita perlukan. Namun dengan sekali klik saja kita dapat memanfaatkan internet ataupun e-learning ataupun pembelajaran bersifat daring ataupun e-book untuk mendapatkan materi yang kita perlukan tersebut. Jadi ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat mengeksplorasi berbagai materi pembelajaran tanpa terbatas oleh geografis. Jadi tidak akan ada lagi kata-kata kayak aku tidak mau belajar karena tidak mempunyai buku ataupun apa. Tapi kita sudah mempunyai HP semua kan ya. Jadi kita dapat mengaksesnya dengan mudah. Selain itu, teknologi telah mengubah cara kita belajar dan juga berkolaborasi. Dengan adanya aplikasi dan juga platform pembelajaran daring seperti Google Classroom, Ruang Guru, Genius, dan juga Microsoft Office 365 for Education itu dapat kita manfaatkan untuk mengakses pembelajaran materi kita. Jadi, selain itu, kita juga dapat berdiskusi, mengerjakan proyek bersama, dan juga menyampaikan ide atau pendapat kita bagi lingkup mahasiswa sekelas kita ataupun lingkup mahasiswa yang luar lainnya, sehingga kita akan mendapatkan beberapa gambaran atau perspektif lain untuk kita dapatkan atau kita jadikan referensi sebagai materi pembelajaran kita, sehingga akan memperluas pengetahuan kita. Perkembangan teknologi juga telah menciptakan peluang baru untuk mahasiswa dalam hal karir. Industri teknologi informasi dan juga komunikasi atau iptek terus berkembang pesat, sehingga menciptakan permintaan akan tenaga kerja yang memiliki keterampilan teknologi. Jadi mahasiswa yang memiliki pengetahuan ataupun keterampilan dalam teknologi akan mendapatkan nilai plus ataupun benefit yang luar biasa dalam pencarian kerja atau dalam persaingan pasar kerja yang semakin kompetitif ini. Namun dengan semua keuntungan yang kita dapatkan dari perkembangan teknologi, tentunya kita mendapatkan atau mengakui tantangan yang terkait dengannya. Salah satu tantangan utamanya adalah ketergantungan yang berlebihan terhadap teknologi. Jadi kita harus belajar untuk memanfaatkan teknologi dengan bijak dan juga kita harus belajar untuk menggunakan pola pikir kritis kita untuk menyikapi berbagai informasi yang telah ada. Jadi saat kita mendapatkan informasi dari suatu internet, kita tidak serta-merta langsung menelan secara langsung informasi tersebut, tapi kita harus mengulangnya terlebih dahulu. Kita harus berpikir terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu kebenaran dari informasi tersebut. Jadi kita tidak akan termakan oleh hoax. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, penting bagi kita untuk memanfaatkan teknologi dengan bijak. Mari kita jadikan teknologi sebagai alat untuk memperluas pengetahuan kita,
dan meningkatkan kemampuan kita, bukan sebagai pengganti dari pembelajaran yang sebenarnya. Jadi untuk teknologi ini tuh bukan sebagai acuan kita untuk mendapatkan satu informasi saja, tapi sebagai bantuan atau alat kita untuk mendapatkan informasi dan juga pengetahuan. Mari kita gunakan teknologi sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan kita dengan lebih efisien dan juga efektif. Dengan demikian, saya yakin bahwa dengan memahami dan memanfaatkan perkembangan teknologi dengan bijak, kita sebagai mahasiswa dapat meraih kesuksesan dan juga kebisahan dalam studi kita dan membawa dampak positif bagi masyarakat dan dunia sekitar kita. Untuk itu, kita perlu belajar untuk dapat menyikapi dan juga mengontrol penggunaan media pembelajaran kita ataupun media pembelajaran teknologi, sehingga kita tidak akan terjerumus ke dampak negatif dari penggunaan teknologi. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pada teman-teman yang telah mendengarkan. Mohon maaf atas segala kata dan juga salah ejaan yang telah saya berikan tadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.